Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rifan Ditya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Vokasi dengan NIM gigi terakhir 029. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu pada matkul praktikum mesin listrik dengan judul sebat materi yaitu motor induksi dan apa itu start delta. Nah, di dalam penjelasan ini saya akan memaparkan yaitu apa saja prinsip kerja dari komponen dan implementasi start delta dalam motor listrik. Nah, sekilas pada gambar tadi sudah dijelaskan yaitu yang pertama adalah prinsip kerja, komponen utama start delta, dan yang keempat yaitu rangkaiannya. Nah, untuk motor induksi atau motor listrik pada bagian komponen utamanya yaitu untuk proses kerja yang berdasarkan prinsip atau medan magnet yang berputar yang dihasilkan oleh arus listrik AC maupun DC pada proses stator dan magnet yang kemudian menginduksi tegangan dan arus pada konduktor motor yang nantinya akan berinteraksi antara medan magnet stator dan rotor yang menciptakan gaya torsi yang menyebabkan nantinya rotor berputar. Nah, di rotor tersebut akan berputar mengikuti medan stator yang nantinya selalu dengan kecepatan sedikit atau lebih rendah yang dikenal sebagai slip. Nah, mekanisme dari induksi atau elektromagnetik tersebut yang pertama adalah arus AC stator, yaitu arus bolak-balik sering disebut AC yang mengalir melalui bilitan stator yang menghasilkan medan atau magnet berputar. Dan kemudian yang kedua adalah induksi rotor, yang mana medan magnet berputar ini memotong konduktor pada rotor yang menginduksi daya gerak listrik atau GGL dan arus pada rotor. Kemudian yang ketiga adalah torsi mekanis. Nah, yang mana interaksi antara medan magnet stator dan medan magnet rotor yang menghasilkan torsi atau memutar motor tersebut. Nah, yang keempat adalah slip. Slip yaitu rotor berputar sedikit lebih lambat dari kecepatan medan magnet stator, yang mana menciptakan slip tersebut adalah untuk pengoperasian motor. Nah, pada slide berikutnya yaitu komponen penting motor induksi. Komponen utamanya yaitu adalah stator, rotor, terminal box, dan rangkaian atau pendingin atau filter si motor tersebut. Yang dimana stator tersebut adalah bagian statis yang berisi atau bilitan kawat membaca untuk menghasilkan medan magnet yang berputar ketika dialiri arus AC. Dan kemudian rotor atau bagian yang berputar yang terdiri dari batang konduktor atau siluet sense atau word rotor yang menerima induksi dari medan stator dan menghasilkan torsi. Kemudian terminal box, di mana terminal box tersebut adalah menghubungkan arus atau masukan dari arus sumber PLN dan nantinya masuk ke si motor tersebut sebagai sumber dayanya. Kemudian rangkaian atau pendingin atau filter dari si rotor atau motor tersebut bekerja supaya nantinya bisa mengeluarkan hawa panas yang ada di dalam motor. Nah, di sini ada koneksi bilitan motor, di mana terminal motor induksi memungkinkan konfigurasi atau sambungan yang berada yaitu start atau Y dilambangkan dan delta yang dilambangkan dengan segitiga. Pilihan koneksi ini akan mengaruhi tegangan operasi dari arus stator. Nah, konsep dasar start delta yaitu adalah metode populer atau untuk mengurangi arus awal start, kemudian akan dibalikkan atau motor bekerja secara induksi agar dapat berdaya lebih besar. Nah, pada awalnya motor ini dihubungkan dengan konfigurasi start yang nantinya akan membatasi atau dihitung atau diberi timer, kemudian akan
berubah atau berbalik arah menjadi putaran delta. Nah, kemudian di start delta ini perbandingannya adalah metode start, yaitu arus listrik atau arus kemudian arusnya sangat tinggi atau rendah, kemudian kompleksitas sederhana lebih kompleks, aplikasi dalam motor kecil maupun motor besar atau porsinya lebih perbandingan tersebut. Nah, alur rangkaian daya kontrol disebut yaitu yang pertama yaitu ada MCB 3 fase. Nah, nantinya akan masuk arus yang mana RST, yaitu RST yang masuk nanti ke MCB. Nah, MCB nanti diteruskan ke rangkaian daya maupun rangkaian rangkaian daya maupun rangkaian kontrol. Nah, di rangkaian daya tersendiri yaitu ada yang mana MCB 3 fase, kemudian kontaktor magnet, tor maupun motor induksi motor 3 fase tersebut. Nah, yang nantinya di samping rangkaian utamanya yaitu ada kontaktor magnet start delta, dan sebagai pengaman juga nanti akan diberikan atau MCB yang keluaran dari MCB utama sumber ke MCB yang untuk sebagai pengaman yang nantinya bila mana terjadi overload. Nah, kemudian di rangkaian kontrol ada yang pasti push button on off maupun emergency, lampu indikator saat jalan maupun saat stop, maupun lampu indikator saat emergency menyala atau overload. Nah, kemudian alamat-alamat dari rangkaian seperti masukan dari alamat-alamat si motor tersebut di rangkaian kontrol tersebut. Nah, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan pada simulasi yang di motornya secara langsung. Berikut adalah pemaparan dari bagaimana proses motor tersebut akan bekerja dari aplikasi Teximo atau visualisasiannya. Nah, oke, langsung saja saya akan simulasikan bagaimana proses atau alur kerja dari rangkaian motor 3 fase start delta bekerja. Nah, yang pertama kita butuhkan sumbernya, yaitu ini. Ini fase 3 fase netral dan neutral. Kita tarik kabel terlebih dahulu. Untuk netral warna hitam, dan ini untuk ground. Nah, lalu kita dari bagian MCB-nya, kita menggunakan MCB 3 fase. Lalu kontaktor kita memerlukan 3 kontaktor. Lalu tor atau thermal overhead relay di bagian sini, dan motor. Kita menggunakan motor yang 3 fase ini. Nah, pertama-tama kita sambungkan terlebih dahulu perkabelannya. Seperti ini.
Nanti kita tentukan yang jadi ini. Nah, setelah itu di bagian kontrol kita menggunakan MCP 12 MCP ini. Lalu setelah itu kita menggunakan MCP dengan emergency stop. Kita satukan ini saja biar mudah. Kita WC relay. Setelah itu push button stop, NO, dan NG, dan ini push button start, NO, konektor. Terus itu kita menentukan coil. Ini lalu kita menentukan timah. Nah itu dan tambah ini 36 kita lalu. Sudah, lalu kita tambahkan ini. Lalu itu kita lanjut juga di sini. Dapat kita sambungkan kita dulu dapat banyak. Kalau ada yang kurang, nggak ada. Saya sambungkan tampilannya seperti ini. Oh, salah. Itu yang bagian bawah itu untuk kabel netral.
ini kita harus menyusun kabelnya secara bertahap dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam penyambungan. Nah, setelah itu kita beri bom. Cermati terlebih dahulu. Nah, ini cukup bom. Sama-sama. Kita harus benar-benar mencermati untuk proses penyambungan kabel ini agar tidak terjadi kesalahan. Seperti ini. Setelah itu kita menginisialisasi nama komponen. Ya, ini kita beri nama MCB. Ini kontaktor KM, kontaktor menyala. Ini overload, thermal overload OL. Ini apa ya? Ini kontaktor delta terakhir untuk kontaktor start atau start sih. Ini MCB1, ini emergency stop, ini OL malah delay. Ini kenapa ya kok bisa? Dan ini stop, ini start, KM, ini coil untuk KM. Dan ini untuk timer kita beri T1. Ini untuk KD, kontaktor delta, ini kontaktor start, KS. Nah, ini NC berguna untuk pengaman. Jika coil KD on, ini akan terbuka. KS on. Biar tidak terjadi short. Tidak. Ini KD. Ini button dari timer. Ini sebagai KM juga. Simbol KM sudah menyala atau belum ini? Coba sampai sini. Oh, ini karena ada dua, tapi tidak lihat. Tebel. Ini lampu off. Ini ketika lampu mati menyala warna red atau merah. Ini untuk indikator sorting kita beri simbol trip, kita trip, kita beri warna yellow, dan ini bisa menyala on warna green. Nah, kita coba simulasikan dan nyalakan MCB. Oh, kita belum menyesing timer. Kita beri waktu 10 detik untuk start, beralih ke delta. Start, beralih ke delta. Kita simulasikan, MCB nyala, MCB bisa nyala, ini off, kita coba start. Nah, menunggu 10 detik timer untuk beralih ke delta. Nah, ini. Nah, kita uji kalau ada beban berlebih. Nah,
lampu kuning akan menyala dan lampu off akan menyala. Motor 1 fase, 3 fase, kemudian kontaktor, switch, tombol push button, relay, MONC. Nah, di sini ada jenis kabel, ketebalan kabel dari mulai fasa, netral, ground. Nah, di sini ada fuse 1, kemudian fuse 2, fuse 3 fase. Nah, direktor, kemudian alamat kontaktor, solenoid coil, stempel ini dari coil atau kemudian ada indikator atau lampu indikator. Nah, pada minggu kemarin saya menjelaskannya dari aplikasi, yaitu aplikasi Simorelay. Nah, alhamdulillahnya pada kesempatan kali ini saya bisa menjelaskan pada aplikasi CatSimo. Nah, di sini di sisi bagian kiri yaitu ada rangkaian daya start delta, dan yang di sisi bagian kanan yaitu ada rangkaian kontrol dari start delta tersebut. Nah, di rangkaian start delta ini yang pertama adalah MCB 3 fase, kemudian Tor, kontaktor magnet. Nah, mengapa saya meletakkan Tor di bagian setelah MCB kemudian dilanjutkan dengan kontaktor magnet? Nah, biasanya itu dari kontaktor dari MCB itu langsung menuju ke kontaktor magnet. Nah, kemudian baru ke tol atau Tor. Nah, karena pada simulasi ini saat dioperasikan secara dari start ke delta itu deltanya tidak mau menyala, makanya setelah dirubah atau dibalik ternyata mau bekerja dari rangkaian start ke delta. Nah, kemudian ini ada kontaktor magnet motor, kemudian delta, kontaktor delta, dan kontaktor start. Nah, biasanya di lapangan itu sebelum sebelum ke kontaktor itu ada MCB lagi di sini, atau MCB 3 fase, yaitu khusus untuk rangkaian motornya. Bila mana nantinya terjadi overload atau troubleshoot, itu MCB yang dinantikan itu MCB dari motor, tidak langsung dari sumber utama yang masuk. Namun si simulasi ini bisa langsung karena pengoperasiannya juga tidak secara langsung atau disimulasikan. Nah, dari rangkaian kontrol sendiri yaitu ada MCB 1 fase, emergency, push button off on, kontak NONC dari motor, terus kemudian ada timer, kemudian ada alamat kontaktor dari start dan delta, lampu indikator saat berkooperasi secara start maupun secara delta, kemudian lampu indikator dari mana terjadinya overload. Nah, langsung saja setelah kita pencet run simulasi. Nah, simulasi ini fase RST akan masuk sumber rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Nah, lampu indikator merah itu menandakan bahwa sistem masih dalam kondisi off atau belum bekerja. Nah, bila mana ditekan push button on, maka si motor atau rangkaian daya rangkaian kontrol akan menggerakkan atau bekerja
memberikan sinyal ke rangkaian daya atau ke kontrol motor. Nah, di sini motor bekerja secara bergantian dari start ke delta, yaitu perputaran motor yang darinya start ke delta. Nah, di sini saya menggunakan timer. Nah, di timer tersebut saya memberikan waktu yaitu sekitar 10 detik. Nah, setelah 10 detik motor dari awal atau dihidupkan yaitu dalam kondisi start, setelah 10 detik bekerja, maka si motor akan bergerak atau berputar arah ke arah delta. Nah, kita ulangi lagi. Nah, ini dalam kondisi off, kita on kan. Bila mana nanti motor bekerja dari kondisi awal ke start, nah timer akan menghitung mundur dari 10 detik ke motor itu ke delta. Nah, setelah delta maka motor akan bekerja secara delta. Nah, kemudian bila mana nantinya terjadi overload, maka motor lampu indikator dari si motor akan menyala kuning dan merah bahwa proses dari rangkaian daya itu ada sedikit masalah atau terjadinya overload atau troubleshoot gitu. Nah, jadi bila mana di industri yaitu dari awalan bekerja itu akan dari pelan atau kondisi ringan ke kondisi yang berat, yaitu mengkondisikan motor atau awalan yang tidak langsung dari kondisi yang berat, tapi kondisinya itu secara perlahan dari kondisi yang ringan dalam menggerakkan ke kondisi yang bekerja secara kondisi yang maksimal tuh, dari kondisi pelan. Si delta ini dari kondisinya tidak stabil nanti akan kondisi perputarannya itu stabil gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf dalam pemaparan materi rangkaian motor dalam bekerja secara stall atau delta, baik maupun pemaparan secara lisan yang saya ada salah kata atau tutur kata yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.